warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan saya harap anak-anak semuanya tetap semangat dalam belajarnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, di materi kita sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari surat pribadi. Kemudian ada ciri-ciri surat pribadi juga. Lalu ada macam-macam surat pribadi. Nah, jadi materi kita kali ini yaitu membahas tentang ciri surat dinas. Oke, untuk itu kita sama-sama lihat apa itu pengertian dari surat dinas. Nah, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Oke, jadi surat dinas itu ditulis menggunakan bahasa resmi ya atau bahasa baku. Nah, surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Nah, contohnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada perusahaan lain, atau izin menggunakan tempat dan sebagainya. Nah, surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi ya atas nama suatu lembaga. Jadi surat dinas ini tidak bisa kita buat sendiri gitu ya, harus mengatasnamakan suatu lembaga atau pemerintahan ya, perusahaan yang ditujukan kepada lembaga lain gitu. Jadi surat dinas ini ditulis oleh satu perusahaan dan ditujukan kepada perusahaan yang lain seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fungsi surat dinas. Nah, fungsi surat dinas ini yaitu sebagai dokumen bukti tertulis ya. Kemudian ada sebagai arsip ya, bukti sejarah atas perkembangan suatu instansi seperti itu. Nah, kemudian fungsi surat dinas itu juga sebagai pedoman kerja dalam bentuk surat perintah atau surat instruksi. Nah, contohnya seperti misalnya sekolah mengeluarkan surat ya. Nah, isi surat itu berisi instruksi kepada guru-guru supaya mengikuti rapat misalnya seperti itu. Oke, kemudian nah di sini ada ciri-ciri surat dinas. Nah, ciri-ciri surat dinas itu yang pertama ada kop suratnya. Nah, apa itu kop surat? Nah, kop surat itu yaitu kepala suratnya, bagian atas dari surat. Nah, contohnya seperti kop suratnya itu SMP Harapan Mandiri seperti itu. Kemudian di bawahnya ada alamat sekolahnya. Kemudian di bawahnya lagi ada nomor teleponnya. Nah, itu merupakan kop surat dinas ya atau kepala suratnya. Kemudian menggunakan salam pembuka dan salam penutup ya, sama seperti surat pribadi menggunakan salam pembuka dan salam penutup. Nah, jadi kalau di dalam surat dinas ini salam pembukanya berbeda ya dengan surat pribadi. Nah, kalau surat pribadi kan salam pembukanya salam sayang atau salam kangen gitu ya. Nah, jadi kalau di surat dinas ini salam pembukanya yaitu dengan hormat seperti itu. Nah, kemudian terdapat nomor suratnya. Jadi dalam surat dinas ini ada nomor suratnya. Kalau surat pribadi tidak ada nomor suratnya. Jadi kalau di surat dinas ini terdapat nomor suratnya. Nah, kemudian ada lampiran dan perihal. Ya, nah lampiran ini yaitu dokumen pendukung. Ya, contohnya seperti misalnya surat lamaran kerja. Nah, surat lamaran kerja itu kan bersifat setengah resmi. Nah, biasanya di dalam surat lamaran kerja itu terdapat lampiran misalnya daftar riwayat hidup,
Nah, kemudian ada surat berkelakuan baik misalnya. Nah, kemudian ada perihalnya. Nah, perihal ini yaitu surat itu membahas tentang apa? Misalnya permohonan izin atau permohonan maaf seperti itu. Nah, jadi kalau di surat pribadi tidak ada lampiran dan perihalnya. Oke. Nah, selanjutnya terdapat stempel dan tanda tangan dari instansi atau kantor pembuat surat. Nah, jadi di surat dinas ini terdapat stempel dan juga tanda tangannya, ya. Nah, jadi kan surat dinas itu dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi, lembaga, ya, yang membuatnya. Nah, jadi harus menggunakan stempel dari perusahaan itu, menggunakan stempel dari instansi yang mengeluarkan surat itu. Nah, kemudian juga ada tanda tangannya seperti itu. Jadi perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas ini yaitu terdapat pada kop suratnya, kemudian nomor surat, lampiran dan perihal, kemudian stempelnya, ya. Oke, selanjutnya ada syarat surat dinas. Nah, yang pertama ada format dari surat harus teratur sesuai dengan format surat dinas. Nah, formatnya itu ada apa aja? Nah, sama seperti ciri dari surat dinas tadi. Nah, formatnya harus sesuai dari ciri surat dinas tadi, yaitu ada kop suratnya. Kemudian ada salam pembuka dan salam penutupnya. Kemudian jangan lupa tanggalnya juga. Kemudian ada nomor perihal, ya, dan juga stempel dari perusahaan yang mengeluarkan surat itu. Nah, kemudian bahasa yang digunakan harus bahasa resmi, ya, bahasa yang resmi, sopan dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kemudian isi dari surat dinas ini tidak perlu terlalu panjang, ya. Nah, harus langsung pada inti yang ingin disampaikan. Jadi bahasanya tidak perlu bertele-tele gitu, ya. Nah, harus sesuai, harus langsung pada inti yang ingin disampaikan. Kemudian surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Oke, sampai di sini paham, ya? Nah, kemudian ini ada contoh dari surat dinas. Nah, kalian bisa baca di buku kalian, ya. Di buku paket kalian di halaman 248 dan 249. Nah, di sini kop suratnya di sini adalah panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu. Nah, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Nah, setelah kop suratnya ada nomor suratnya. Nah, nomor suratnya ini 08-K atau UKS gitu, ya. Nah, ini nomornya tergantung dari nomor keluaran sekolah kayak gitu. Nah, kemudian lampirannya. Nah, lampirannya ini cuma satu berkas aja. Jadi lampirannya cuma satu surat ini aja. Jadi kalau misalnya ada dua, ditulis ini 2 berkas seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tanggalnya juga, tanggal 23 November 2015, ya. Nah, kemudian ada halnya. Nah, dia halnya ini dia bersangkutan dengan apa surat ini, ya. Nah, hal ini yaitu permohonan izin, ya. Kemudian ada salam pembukanya dengan hormat. Nah, jadi isi dari surat dinas ini yaitu permohonan izin untuk mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu, ya, pada tanggal 5 sampai 6 Desember, ya, yang diadakan oleh SMP Mutiara Harapan 1. Nah, itu isi dari suratnya. Nah, kemudian ada salam penutupnya. Nah, salam penutupnya di sini, terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu, ya. Nah, kemudian salam penutupnya di sini
Yang menandatangani ada kepala sekolah, kemudian ada ketua panitia. Nah, jadi kalau di surat dinas ini tanda tangannya ini harus beserta stempel ya. Jadi berbeda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi hanya tanda tangan saja. Nah, jadi kalau surat dinas ini harus disertai juga dengan stempel dari sekolah ya, dari perusahaan atau lembaga yang mengeluarkan surat seperti itu. Nah, oke. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak semua. Kalau anak-anak semua ada yang kurang paham ya dengan materi yang saya sampaikan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Oke. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan ya pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.